Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube aku. Udah beberapa tahun ini aku gak upload video lagi dikarenakan udah gak aktif. Tapi tiba-tiba kepikiran buat sharing-sharing ke kalian. Di sini aku mau bahas tentang sebelum kalian kuliah itu kalian harus tahu dulu kalian mau jadi apa, mau jurusan apa, dan kalian itu harus mengetahui gimana nanti kalau misalkan kalian udah wisuda, udah tamat kuliah, itu kalian kerjanya apa. Nah, di sini aku akan ngasih tahu yang aku alami ketika aku masuk kuliah. Nah, awalnya aku nggak tahu tuh analis itu apa. Tiba-tiba aku dimasukin tuh ke jurusan analis. Nah, selang waktu beberapa bulan aku nginjak perkuliahan, itu baru aku ngerti, oh jadi analis itu kerjanya kayak gini, kayak meriksa sampel urin, darah, dan cairan tubuh yang lainnya. Dikarenakan aku dulu waktu sekolah SMK itu jurusan keperawatan, jadi aku nggak kepikiran tuh untuk kuliah di jurusan analis karena kan kita banting setir ya istilahnya dari jurusan keperawatan pindah ke jurusan analis. Tapi nggak apa-apa, itu keinginan orang tua. Nah, aku terus menghadapi perkuliahan, lama-lama aku ngerti, oh kenapa aku dimasukin ke jurusan ini. Karena yang aku alami ketika aku jadi perawat sama jadi analis itu beda banget. Kalau misalkan jadi perawat itu kan harus 24 jam kita itu harus memenuhi kayak kebutuhan pasien, kayak infus habis yang kayak gitu. Kalau analis kan cuma seputar pemeriksaan lab aja kayak gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang bingung kuliah analis itu apa, kalian gak usah khawatir, kuliah analis itu gak seruat yang kalian pikirkan. Kuliah analis itu seru, apalagi kalau misalkan udah kayak praktik ke rumah sakit, kayak PKL gitu dalam waktu beberapa bulan. Analis itu mencakup seputar pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, pemeriksaan dahak, pemeriksaan feses, dan pemeriksaan yang lainnya dan masih banyak lagi. Jadi setiap lab yang ada di rumah sakit atau yang ada di klinik berbeda-beda, tergantung dari yang SDM yang ada. Jadi kalau misalkan aku kerja di klinik nih, kalau di klinik itu kerjanya nggak sebanyak yang kayak kerja di rumah sakit yang besar. Parameter pemeriksaannya juga sedikit gak kayak di rumah sakit yang besar kayak gitu. Tapi tidak memungkiri kita itu harus semua bisa dan mengetahui cara pemeriksaannya biar kalian nambah ilmu dan wawasan juga. Nah, pemeriksaan yang ada di analis itu kita itu pas kuliah itu belajar manual. Kayak misalkan pemeriksaan leukosit, trombosit, eritrosit itu kita melakukan pemeriksaan manual dengan menggunakan alat bilik hitung nanti dilihat di mikroskop. Tapi ketika di dunia kerja itu beda lagi, ada yang menggunakan alat semi otomatis, ada juga yang menggunakan alat manual, itu tergantung dari instansinya. Jadi patokannya kalian itu harus memahami, harus bisa melakukan pemeriksaan secara manual terlebih dahulu.